Selamat datang di Wong Rapa 96. Like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita merasakan indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW menggambarkan keutamaan Ramadan dalam sabda beliau, jika telah datang malam pertama di bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin yang jahat akan dirantai, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan tidak akan terbuka darinya satu pintu pun. Pintu-pintu surga akan dibuka, dan tidak akan tertutup darinya satu pintu pun. Dan seorang penyeru akan menyerukan, wahai para pencari kebaikan, bersegeralah menuju kebaikan. Wahai para pencari keburukan, berhentilah dari keburukan. Allah membebaskan seorang hamba dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadits riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Salah satu pembeda utama Ramadan dengan ke-11 bulan lainnya adalah kewajiban berpuasa selama sebulan penuh. Rasulullah SAW berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali sepanjang hidup beliau. Sehingga menurut pendapat jumhur ulama, perintah berpuasa Ramadan turun di tahun kedua Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Sejatinya, semua amalan baik akan kembali pada manusia yang melakukannya, sesuai dengan timbangan dan perhitungan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun berbeda dengan puasa. Amalan puasa khusus untuk Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada perhitungan yang lebih baik dari apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Itulah pentingnya amalan puasa dibanding dengan amalan lain seperti sedekah uang atau amal jariah yang lainnya. Rasul tegaskan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah taman-taman surga. Jika suatu hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia berbuat buruk dan mengumpat. Jika ada seseorang yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dengan keduanya ia akan bergembira, yaitu jika ia berbuka puasa maka ia akan gembira, dan jika ia bertemu Rabbnya ia akan gembira dengan sebab puasanya. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amalan puasa kita dan segala dosa diampuninya di bulan Ramadan ini. Marilah kita bermunajat agar kita memiliki kekuatan iman dan fisik untuk menyempurnakan Ramadan sebagai bulan penuh rahmat dan ampunan. Dalam episode kali ini, Khazanah akan memaparkan beberapa figur muslim nasional dan dunia, para muslimin yang menumpahkan darah di garis terdepan perjuangan, sehingga layak untuk kita sematkan pada dirinya status pahlawan bangsa, juga pahlawan Islam dunia. Siapa yang tidak kenal Patimura? Kita akan mengingat seorang sosok pemuda pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan di Pulau Ambon. Salah satu alasan kedatangan Belanda ke bumi Nusantara adalah bau harum rempah. Dan itu berasal dari sebuah kawasan yang bernama Maluku. Di Eropa, Maluku dikenal dengan nama Spicy Island. Sikap Belanda yang ingin menguasai sistem perdagangan rempah inilah yang akhirnya mendapat pertentangan dari Patimura.
Menurut sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara, Pattimura adalah seorang pemuda muslim yang merupakan keturunan dari Sultan Sahunau. Bukti bahwa Pattimura adalah seorang muslim adalah ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas pemilik marga Pattimura yang bertahan hingga saat ini. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa kawasan Maluku pernah tercatat terdapat sekumpulan kerajaan Islam. Prinsip perjuangan Pattimura tak banyak berbeda dengan pahlawan nasional lainnya, yaitu semangat untuk melawan monopoli Belanda dalam bidang perdagangan. Pattimura adalah pemuda dari Maluku penentang penjajahan Belanda. Penjajah yang ingin menguras sumber daya alam Maluku sekaligus merampas kesempatan. Sultan Muhammad Sani atau yang lebih dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 26 Rajab tahun 833 Hijriah atau 22 April 1429 Masehi. Beliau menghabiskan masa kecilnya di kota Abrona. Ayahnya, Sultan Murad II, mendidik beliau agar menjadi pemimpin yang kuat dan soleh. Berbagai ilmu militer dan keterampilan perang mulai bermain dengan berpedang, berpanah, dan berkuda dikuasai Al-Fatih. Dalam bidang keagamaan, ayahnya mendatangkan beberapa ulama terkemuka untuk mendidiknya. Di antara gurunya adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani yang sangat terkenal dengan nama Abu Hanifah. Pangeran Al-Fatih muda juga sangat gemar mempelajari sejarah peradaban Islam, hingga ia tumbuh menjadi pemuda yang berwawasan luas dan berakidah kuat. Ia terkenal rajin beribadah dan jarang terlewat untuk sholat berjamaah di masjid. Ia dikenal sebagai pangeran yang sangat dekat dengan rakyatnya dan para ulama, sehingga rakyat begitu menghormati dan mencintainya. Berbagai akhlak mulia disematkan pada pribadi Al-Fatih. Ia adalah sosok pemimpin yang kuat, adil, dan bertakwa kepada Allah. Pemimpin yang piawai dalam mengatur organisasi, sekaligus taat pada agama. Pangeran Al-Fatih adalah seorang hafiz Quran, dua kemampuan sempurna yang dimiliki oleh pemimpin. Inilah yang menjadi kunci utama keberhasilan beliau dan tentaranya dalam menaklukkan Konstantinopel, kota yang pernah dijanjikan Rasulullah SAW akan ditaklukkan oleh pemimpin sebaik-baiknya pemimpin. Hagia Sophia yang dulu gereja pada zaman Romawi dan berubah menjadi masjid, juga berdirinya Masjid Biru di tengah kota Istanbul, menjadi saksi keperkasaan tentara Islam di bawah komando Pangeran Al-Fatih. Hingga akhirnya Al-Fatih naik tahta menggantikan ayahnya. Pada tahun 855 Hijriah, beliau resmi menjadi Sultan Kerajaan Turki Utsmani di usia yang sangat muda, 19 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Daulah Utsmaniyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga Eropa dan Afrika. Kekuasaan Romawi dan Persia tergerus hingga hampir sepertiga dunia. Afrika, Arab, Asia, separuh Eropa, separuh Rusia dikuasai oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Di bawah Kesultanan Al-Fatih, Istanbul tumbuh menjadi pusat kota yang maju dengan perekonomian yang sangat sukses. Kepahlawanan Sultan Al-Fatih terbukti dan terekam jelas dalam sejarah dunia.
mengajukan Al-Qanuni kepada Sultan Sulaiman karena keahlian beliau dalam merumuskan keadilan bagi rakyatnya. Bahkan Sultan Sulaiman menjadi rujukan dalam bidang hukum bagi raja-raja dunia di masa itu. Pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim berlangsung selama 48 tahun, dimulai dari tahun 926 Hijriah hingga 974 Hijriah. Sulaiman Al-Qanuni bin Salim 974 Hijriah. Sulaiman Al-Qanuni bin Salim merupakan pemimpin yang paling lama berkuasa dibanding raja-raja Turki Utsmani lainnya. Ketika Sulaiman Al-Qanuni bin Salim memerintah negara kekhalifahan Turki Utsmani, beliau berhasil menjadikan kerajaan ini begitu kuat dan berkuasa. Hal itu nampak dari batas-batas wilayah kerajaan yang luasnya belum pernah disaksikan pada masa sebelumnya. Kekuasaan Turki Utsmani di masa kekhalifahan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim terbentang ke beberapa penjuru dunia. Tidak heran jika Sulaiman Al-Qanuni merupakan penguasa dunia. Perkataan dan keputusan sang Sultan Sulaiman menjadi rujukan dari para raja-raja dan pemimpin dunia di masa itu. Salah satu keunggulan kerajaan Turki Utsmani di masa Sulaiman Al-Qanuni bin Salim adalah manajemen dan tata perundangan yang modern dengan menjalankan dan mengaplikasikan syariat Islam. Sistem perundangan Islami terjaga, mulia, dan menjadi prinsip hidup bagi bangsa Utsmani di setiap wilayah kekuasaan kerajaannya. Sistem perundangan atau kanun menjadi buah karya dan peninggalan terbesar Sulaiman Al-Qanuni bin Salim. Dari sinilah nama Al-Qanuni menjadi bagian dari identitas beliau. Selain itu, ilmu pengetahuan dan sastra begitu maju, dan perkembangan arsitektur dan pembangunan begitu maju pula. Selama masa pemerintahannya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim benar-benar bertanggung jawab sebagai kepala negara. Di awal pemerintahannya, ia berhasil memperluas pengaruh kerajaan. Pasukannya berhasil mengalahkan pihak asing yang hendak mencampuri urusan kerajaan. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim mampu menertibkan wilayah yang hendak melepaskan diri dari otoritas Turki Utsmani. Para musuh politiknya, mereka mengira dengan kondisi usia Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim yang masih sangat muda, yaitu 26 tahun, menjadikannya lemah. Dan ini merupakan kesempatan yang tepat untuk mewujudkan ambisi dan keinginan mereka untuk memberontak. Ternyata hal itu tidak semudah seperti yang mereka sangka. Di usia belianya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim telah memiliki kekuatan dan kematangan dalam memimpin negara dan bangsanya. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim, wilayah kekuasaan kerajaan Utsmani menjadi kian luas hingga mencapai Eropa, Asia, dan Afrika. Di kawasan benua Asia, Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim menghadapi 3 kali peperangan besar dengan negara berakidah Syiah, yaitu kerajaan Safawi dari bangsa Persia. Peperangan antara kekhalifahan Turki Utsmani dengan kerajaan Safawi terjadi pada tahun 954 Masehi. Keberhasilan pasukan Turki Utsmani mengalahkan kerajaan Safawi mengakibatkan Irak menjadi bagian dari Daulah Utsmaniyah. Di tahun 1548 Masehi, Tabriz yang masuk dalam wilayah kedaulatan negeri Iran menjadi bagian dari Utsmani. Pada tahun 1555 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim berhasil memaksa Shah Tahmasp pertama yang menjadi Raja Iran mengikat perjanjian perdamaian, sekaligus menjadikan Utsmani berkuasa penuh atas Armenia, Tabriz, dan Anatolia. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim juga menghadapi Portugal di Samudra Hindia dan Teluk Arab. Pada tahun 1546 Masehi, Yaman, Oman, Ahsa, dan Qatar menjadi provinsi di bawah kekuasaan Daulah Utsmani. Penguasaan wilayah ini menyebabkan semakin kecilnya pengaruh Portugal di Timur Tengah.
Beberapa negara Afrika, utamanya Libya, sebagian besar Tunisia, Eritrea, Djibouti, dan Somalia juga menjadi bagian wilayah Turki Utsmani di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim, kekuatan maritim pun kian kokoh. Panglima Angkatan Laut di masa kerajaan di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah Khairuddin Barbarossa. Laksamana Barbarossa adalah seorang panglima Angkatan Laut Utsmani yang tangguh. Ia berhasil menguasai pantai Spanyol dan menghancurkan Angkatan Laut pasukan Salib di Laut Mediterania. Laksamana Khairuddin Barbarossa memiliki peranan yang signifikan dalam membantu Sultan Sulaiman menghadapi orang-orang Spanyol. Beliau adalah penyelamat ribuan Muslim Spanyol dari bangsa Kristen Eropa. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim mempercayakan Laksamana Khairuddin Barbarossa untuk menghadapi serangan orang-orang Spanyol di Laut Mediterania. Dalam perang ini, Spanyol menderita kerugian yang sangat besar karena kalah dalam pertempuran tersebut. Penderitaan terbesar aliansi Kristen adalah dalam perang Preveza pada tahun 945 Hijriah. Laksamana Khairuddin Barbarossa juga berperan dalam kerjasama dengan militer Perancis saat membebaskan kota Nice pada tahun 950 Hijriah. Hasil dari kerjasama ini menjadikan Utsmani memiliki kekuasaan atas kota pelabuhan Toulon. Dan kota Toulon pun menjadi basis militer dan pelabuhan kerajaan Utsmani di Laut Mediterania bagian barat. Kekuasaan Utsmani kian meluas hingga mencapai Laut Merah. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim berhasil mengusir orang-orang Portugal dari wilayah tersebut. Di Afrika, negeri Habasyah pun menjadi bagian dari Utsmani. Jalur-jalur perdagangan antara Asia dan dunia barat melewati wilayah negara Islam Turki Utsmani. Kejayaan kekhalifahan Turki Utsmani adalah fakta sejarah dengan Panglima Laut Barbarossa yang perkasa. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.